Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Haikal dari Universitas PTI Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini di dalam video ini saya akan membuat sebuah metode pembelajaran yang berbentuk problem based learning. Untuk selengkapnya bisa disaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, alhamdulillah di siang hari yang sangat indah dan bersinar ini kita bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode problem based learning, teman-teman. Ya, mungkin sebelum kita memulai pelajaran, alangkah indahnya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Doa setelah absen. Ya, yang pertama itu yang absen Muhammad Faik. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Jaya. Hadir ya. Mungkin hadir ya. Mungkin semua siswa hari ini masuk. Untuk berikutnya mungkin sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama agar proses pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Mungkin untuk saudara Faik bisa memimpin doa basmalah. Saudara Faik, saya persilakan untuk memimpin teman-teman membaca basmalah. Ayo. Mari teman-teman kita membaca surat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai pembelajaran mungkin alangkah baiknya karena metode kita ini menggunakan metode PBL ya. Jadi saya akan menanyakan terkait materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya di sini Islam semua kan teman-teman ya? Nah, jadi apa udah pada tahu untuk rukun wudhu teman-teman di sini? Belum ya. Ya mungkin rukun wudhu di sini kurang lebih ada 6 teman-teman. Mungkin sebelum lanjut ke dalam materinya, alangkah baiknya kita untuk menyaksikan sebuah tayangan video sejenak. Masya Allah. Mungkin dari video tersebut kita nanti bisa mendapatkan problem atau permasalahan yang bisa kita diskusikan dan analisis bersama-sama, teman-teman. Ya. Video yang akan saya tayangkan, ya kita saksikan bersama teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Baik aja dulu. Baik, mulai belajar lagi wudhu yang benar. Seperti yang diciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih. Oke. Disaksikan teman-teman tadi, kita bisa mengambil sebuah problem ya. Bahwasanya di video tadi anak tersebut tidak bisa wudhu gitu kan. Itu bisa menjadi bahan pembicaraan kita pada hari ini. Jadi saya akan menjelaskan terkait materi kita terlebih dahulu sebelum kita berdiskusi dan membahasnya bersama-sama nanti, oke? Di sini kita masuk dalam pengertian wudhu. Di sini ada yang tahu pengertian wudhu kan teman-teman? Oh ya, wudhu itu adalah perbuatan bersih menggunakan air ya. Yang dimana dengan wudhu ini kita bisa membenarkan hadas kecil untuk bisa melaksanakan sholat, oke? Lanjut ke pembahasan berikutnya teman-teman ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu syarat-syarat wudhu teman-teman. Yang dimana di PPT yang saya jelaskan ini ada 7
syarat-syarat wudu ya. Yang pertama itu ada Islam. Ya tentunya wudu itu kan sebuah elemen penting untuk melaksanakan ibadah, teman-teman ya. Jadi Islam itu adalah Islam itu adalah salah satu yang mengajarkan hambanya untuk beribadah, yaitu sholat. Dan yang kedua itu ada tamyiz atau balik ya. Terus yang keempat itu ada bersuci dari hadas dan nifas. Yang berikutnya itu ada air suci dan mencucikan. Sudah pasti ya, untuk bisa berwudu kita itu harus menggunakan air yang suci lalu mencucikan. Terus yang berikutnya itu yang kelima yaitu tidak ada penghalang air kulit. Artinya ketika berwudu diusahakan kulit kita itu tidak terdapat benda yang menutupi kulit kita atau yang menutupi bagian dari wudu. Jadi diusahakan jangan sampai ada benda-benda yang menempel, teman-teman. Untuk yang keenam yaitu mengetahui kewajiban wudu, yaitu rukun-rukun maksudnya di dalam hadis ini, teman-teman. Di mana rukun wudu itu ada 6. Terus yang ketujuh ini tidak ada pembatal saat wudu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Yaitu rukun-rukun wudu, yang dimana rukun wudu ini terbagi menjadi 6 ya. Tidaklah sah wudu seseorang jikalau salah satu dari rukunnya itu tidak dipenuhi. Ya, yang di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwasanya rukun wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat. Niat yang dilafalkan di dalam hati ya. Namanya niat itu ya harus dilafalkan di dalam hati. Iya. Terus yang kedua itu yaitu membasuh wajah. Setelah kita melafalkan niat, tentunya kita harus yang namanya lakukan step selanjutnya yaitu membasuh wajah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga siku ya. Tangan kita dibasuh menggunakan air yang mengucur dari selap ya. Ini dari siku sampai pergelangan ke tangan lagi. Yang keempat yaitu mengusap kepala, teman-teman ya. Terus berikutnya itu membasuh kedua kaki. Ya, membasuhnya itu dari ujung jari sampai mata kaki ya, teman-teman. Dan yang keenam ini adalah tertib. Maksud tertib di sini adalah mengerjakannya itu berurutan dari nomor 1 sampai ke 5. Jangan sampai tumpang tindih gitu. Jangan sampai acak-acakan. Yang ke berikutnya maksudnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Yang dimana di sini saya hanya mengambil 5 poin. Yang dimana yang pertama itu keluarnya sesuatu dari bubul dan dubur ya. Pada tahu sih ya, teman-teman. Kalau putih-putih gimana itu? Kalau putih-putih itu biasanya orang-orang yang memang dia bertanggung jawab Pak. Berarti langsung mandi gitu ya? Wah, langsung mandi itu Bagaimana? Ya Pak. Bubul itu apa ya Pak? Bubul ini bahasa Bubul Kang. Bubul. Jadi bubul itu bahasa halusnya yang ada di belakang ini Pak nih. Aneh itu bubul Kang. Kalau bubul itu ini Pak, yang berdiri di depan kita. Nah, ya. Gampangnya begitu Pak. Iya Pak, iya. Di antara itu Pak nih. Ya. Yang kedua itu hilangnya akal, yaitu bisa macam ya. Iya Pak, mabuk itu membatalkan wudu itu. Terus yang ketiga itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Jangan sampai setelah kita wudu kulit kita itu bersentuhan ya, bersentuhan. Jangan sampai. Tapi Pak, bagaimana kalau di Madinah Pak? Kalau di Madinah biasanya itu kita menggunakan mazhab lain. Iya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kalau ini masuk apa? Kalau yang kita sedang pelajari ini menggunakan mazhab Syafi'i. Mungkin kalau di Mekah kita bisa menggunakan mazhab Hanafi ya. Terus yang keempat kita lanjut yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya. Maksudnya itu jangan setelah berwudu kita sengaja memegang kepala bawah kita. Ini. Bagaimana? Kalau yang nyentuh orang lain gimana Pak? Kalau yang orang lain kan bukan bagian dari tubuh kita ya. Itu apa? Tapi kalau itu keluar sampai keluar, ketika disentuh sampai keluar itu bisa membatalkan itu. Masalahnya emang ada yang nyentuh bagi gitu Itu kan kalau udah nikah mah Pak, mau nggak mau pasti ada nyentuh Pak.
Terus yang kelima itu udah pasti ya, ketika kita lagi berwudu dan kita multas, itu wudu kita otomatis batal ya. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi yang bisa kita sampaikan, dan selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk saya berikan permasalahan dan teman-teman bisa mencari jalan keluarnya sendiri ya. Oke, mungkin sekarang saya akan membagi dalam 2 kelompok ya, dan saya akan beri waktu 1 hari lamanya 10 menit aja, 10 menit ya, 10 menit untuk berdiskusi ya, untuk di bagian kelompok pertama dan kelompok kedua di sana ya. Oke, Pak. Nah, untuk bagi kelompok ya, nggak disebutin permasalahan apa yang harus diselesaikan. Mungkin di sini saya akan memberikan permasalahan kepada kelompok pertama, dan nanti kelompok kedua saya minta untuk mengkritik, atau saya hanya memberikan pembagian kelompoknya tidak dengan permasalahannya. Jadi saya akan meminta untuk kelompok 1 menyampaikan pandangannya terhadap permasalahan yang saya berikan, dan kelompok 2 saya minta untuk memberikan kritikan terhadap pandangan yang diberikan di kelompok pertama. Jadi permasalahannya itu bagaimana ketika di suatu lembaga atau sekolah itu sudah masuk waktu untuk sholat, dan ketika ingin berwudu tiba-tiba airnya itu berubah menjadi keruh. Oke? Nah, yang saya pertanyakan, apakah boleh si siswa itu melanjutkan untuk berwudu dengan keadaan air yang keruh, sedangkan waktu sholat ini sudah mau habis lah waktu itu. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya? Langsung saya mungkin saudara. Kalau sepengetahuan saya Pak ya, Ya. karena air yang keruh itu kan berarti kan sudah terkontaminasi ya Pak ya. Sedangkan air wudhu itu harus yang suci dan bisa mensucikan, yang bersih tapi bisa mensucikan gitu. Kalau sudah berubah warnanya berarti kan itu sudah tidak bisa mensucikan, karena sudah berubah warnanya, sudah berubah sifatnya gitu kan. Sedangkan posisinya sudah ini baru untuk sholat Pak ya. Gimana tuh? Mungkin kalau di suatu tempat itu kita sudah berusaha, kita usahakan dulu cari air, mata air yang Benar. karena kan pasti kan banyak sumber air kan nggak cuma di tempat itu kan. Jadi sebisa mungkin kita cari air di sekitaran itu, maksimal berat berapa Pak? Saya lupa. 2 kula. Ya, 2 meter Pak. Kilo meter itu suruh dong Pak. Kilo. Ya, 2 kilo Pak. Kita mungkin bisa minta air tetangga gitu kan Pak. Jadi sebisa mungkin kita cari air alternatif. Kalau yang tidak ada dalam jangka 20 kilo itu ya menurut kita tayamum ya kan Pak ya. Itulah, jadi Islam itu tidak menyulitkan kita untuk beribadah. Mungkin itu Pak tanggapannya. Mungkin tanggapannya itu ya. Yang pertama, diusahakan untuk mencari dulu ya, mencari air di sekitar. Kalau memang tidak ada, kita bertayamum. Ya mungkin kritikan atau tanggapannya dari kelompok 1, apa yang sudah sampai kelompok 1? Tadi kan tentang apa berwudu atau di air keruh ya. Iya benar. Bagaimana kita berusaha dulu untuk mencari air di sekitar dulu kan ya. Menurut saya ya benar sih, apa kita benar-benar harus pastiin dulu air di sekitar kita itu benar-benar emang nggak ada gitu. Baru sampai benar-benar dalam keadaan darurat ya udah emang cuma ada air keruh itu ya, mungkin itu salah satu caranya. Mungkin itu aja sih dari Bolehkan ya. Iya. Kesimpulan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil bahwasanya wudu itu tidak boleh dilakukan dengan asal wudu saja, tetapi harus memenuhi rukun-rukunnya gitu. Jangan sampai kita tidak mengerjakan rukun-rukunnya. Dan tadi apabila ketika ada seseorang yang ingin berwudu sedangkan waktu sholat itu sudah mepet dan air yang ingin dipakai wudunya itu keruh, usahakan kita untuk mencari di sekitar dulu nih. Kalau di sekitar sudah tidak ada, oke, kita boleh tayamum karena air keruh tadi kan zatnya sudah hilang, sifatnya sudah hilang, sifat sucinya maksudnya. Jadi diperbolehkan untuk tayamum dengan syarat
memenuhi syarat-syarat tayamum. Oke, mungkin cukup sekian. Saya atas nama Muhammad Hasanin Haikal mempresentasikan tugas metode ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.